Join kah? Sudah dokter. Sudah ya, Dilan ya. Yang Najwa? Sudah dokter. Oke. Baru 71 yang join ya, Dik ya. Kita mulai dulu aja ya. Nanti sambil yang lain menyusul. Baik, kita mulai ya, Dik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama saya mohon maaf karena terpaksa tidak bisa mengajar di jam yang seharusnya sehingga harus di reschedule dan kita sepakati kemarin melalui Zoom sehingga bisa bersama-sama ya antara kelas A dan kelas B gitu. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai bakteri Coccus gram-positif sebagai penyebab infeksi pada kulit ya. Sebelumnya mungkin Dokter Ari Kulit sudah mengajar belum ya, Dek Najwa? Atau Dek Dilon, sudah ngajar belum beliau? Yang Dokter Ari Kusumawardani? Teman-teman yang lain mungkin bisa membantu menjawab, Dek. Izin dokter belum. Oh, belum ya? Oke, baik. Iya dok. Sebenarnya sih jadwalnya kan beliau dulu ya, beliau akan memberikan aspek klinisnya gitu dari infeksi kulit. Tetapi kalau belum ya nggak apa-apa, nanti kita belajar dari aspek mikrobiologinya dulu. Baik, saya izin share screen ya untuk topik ini. Kemarin juga sudah saya share ke PJ kelas ya. Apakah sudah terlihat, Dek? Sudah dokter. Oke, baik. Ya, semoga tidak ngantuk ya, karena ini sudah jam-jam tidur. Ya, kita akan diskusi, semoga tidak ngantuk. Jadi ini adalah kita akan belajar mengenai bakteri Coccus gram-positif sebagai penyebab infeksi kulit dan jaringan lunak. Ya. Sebelum kita membahas mengenai berbagai infeksi pada kulit dan jaringan lunak, maka terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana struktur dan fungsi dari kulit itu, sehingga karena struktur dan fungsi ini akan berkaitan dengan patogenesis dari satu infeksi gitu. Nah, kalau lapisannya sendiri, kulit itu terdiri dari lapisan epidermis, ini merupakan lapisan yang paling luar, di mana dia terdiri dari beberapa lapisan epitel squamosa. Kemudian di bawahnya ada dermis. Nah, di dermis ini ada sarafnya, kemudian ada pembuluh darahnya ya. Kemudian di sini juga ada glandula sweat gland ya, atau glandula untuk kelenjar keringat. Kemudian di subkutis adalah bagian dari bawah dermis, ini didominasi oleh lemak ya, yang kuning-kuning ini lemak. Kemudian ada fascia, ini yang melapisi dari otot, ada tulang. Nah, ini adalah struktur dari kulit. Jadi ada epidermis, dermis, subkutis, fascia, otot, dan tulang. Kemudian ini lapisan dari epidermis itu sendiri kan tadi ada beberapa lapis dari epitel squamous ya. Jadi ada paling atas adalah stratum corneum, kemudian ada stratum lucidum, granulosum, kemudian spinosum, dan stratum basale. Ini adalah lapisan-lapisan yang terdiri dari epitel squamous yang ada di epidermis.
Nah, untuk masuk ke topik infeksi, kita terlebih dahulu harus perlu untuk mengingat kembali bagaimana patogenesis dari satu proses infeksi. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu dari fungsi dari kulit ya. Kulit ini merupakan satu barrier anatomi yang sangat kuat yang akan menghalangi masuknya mikroorganisme. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan suhu, kemudian mengeluarkan cairan dan juga garam. Kemudian dia bertugas juga untuk mensintesis berbagai hormon dan juga merupakan organ perasa ya. Nah, di dalam permukaan kulit ini juga terdapat flora normal, di mana flora normal ini akan mencegah kolonisasi dari berbagai patogen. Nah, flora normal yang paling sering ada di permukaan kulit adalah Staphylococcus coagulase negatif, salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis, kemudian juga ada Micrococcus dan anaerob ya, seperti Propionibacterium acne, itu adalah sebagai penyebab jerawat ya. Jadi kita harus tahu struktur dan juga fungsi dari kulit. Nah, ini adalah patogenesis infeksi. Jadi infeksi itu dimulai dari exposure atau paparan mikroorganisme, kemudian mikroorganisme itu akan melakukan adesi atau penempelan. Ini yang merah ini adalah patogen, kemudian adhesion ini adalah permukaan dari bakteri yang bisa menempel, kemudian di reseptor, yang coklat ini adalah sel epitel, yang hijau adalah toksin, yang abu-abu adalah membran mukosa, dan yang kuning adalah jaringan. Nah, setelah ada exposure atau paparan kemudian menempel, selanjutnya dia akan menembus jaringan epitel menuju ke membran menuju ke jaringan yang lebih dalam, yaitu namanya proses invasi. Nah, setelah proses invasi itu maka bakteri akan melakukan kolonisasi pada jaringan, dia akan berkembang biak seperti itu, kemudian akan menghasilkan berbagai faktor virulensi ya, antara lain adalah toksin, dan akhirnya akan terjadi suatu kerusakan dari sel. Nanti kita akan bahas toksin-toksin apa saja yang dimiliki oleh Coccus gram positif. Di antaranya nanti ada koagulase ya, yang dimiliki oleh Staphylococcus aureus ya, kemudian ada hyaluronidase, kemudian ada deoksinuklease ya, dan sebagainya. Nanti produk-produk toksin itulah yang akan memicu terjadinya kerusakan dari sel. Nah, kalau sudah ada terjadi kerusakan jaringan ini, maka akan timbul manifestasi klinis infeksi. Nah, Coccus gram positif ini ada yang karakteristiknya memiliki enzim katalase, atau kalau nanti hasil uji katalasenya menunjukkan katalase positif, tetapi ada juga yang tidak memiliki enzim katalase, hasilnya nanti adalah katalase negatif. Contoh bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase adalah Staphylococcus dan Micrococcus. Kalau yang katalase negatif adalah Streptococcus dan Enterococcus. Jadi nanti besok ya kalian akan praktikum terkait dengan pemeriksaan katalase ini. Jadi katalase ini merupakan salah satu uji yang digunakan untuk membedakan antara Staphylococcus dan Streptococcus. Kita akan membahas pertama yaitu Staphylococcus aureus ya. Staphylococcus aureus ini banyak didapatkan di saluran pernafasan bagian atas dan juga di permukaan kulit ya. Dan tempat hidup atau flora normal penghuni utama di nares anterior atau lubang hidung ya. Sehingga kalau kita melakukan satu screening MRSA, yang kita swab adalah di lubang hidung gitu, karena di situ adalah tempat karier yang paling utama gitu.
Nah, kemudian Staphylococcus aureus ini menularnya terutama melalui kontak langsung, kemudian juga melalui kontak tidak langsung, yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh Staphylococcus aureus. Misalnya apa yang sering terkontaminasi, ya benda-benda yang sering disentuh ya, misalnya keyboard komputer, kemudian handle pintu, kemudian turniket, ya, stetoskop. Nah, semua benda-benda yang sering disentuh itu berpotensi untuk menularkan Staphylococcus aureus. Selain kontak juga bisa dengan terhirup ya, tetapi ini cukup jarang. Yang dominan adalah melalui kontak. Kemudian infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ini bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan paling sering Staphylococcus ini menyebabkan infeksi pada kulit ya, dan biasanya infeksinya akan berkembang menjadi bentuk abses. Abses itu adalah satu tumor gitu ya, satu penonjolan yang di dalamnya berisi pus gitu. Nah, ini adalah ciri khas dari Staphylococcus aureus, dia menyebabkan infeksi yang bersifat purulen atau menghasilkan pus. Nah, selain menyebabkan infeksi pada kulit, bisa saja Staphylococcus aureus ini menimbulkan infeksi sistemik ya di saluran pembuluh darah. Dan ini misalnya adalah endokarditis atau juga osteomyelitis. Oke, kemudian ini adalah infeksi-infeksi atau karakteristik dari Staphylococcus aureus, bisa menimbulkan berbagai macam infeksi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kemudian dia karakteristiknya adalah berpotensi untuk menjadi resisten terhadap berbagai antibiotik atau multidrug resistant organism, dan dia merupakan salah satu anggota dari ESCAPE. ESCAPE itu adalah kelompok dari bakteri yang berpotensi sebagai multidrug resistant organism. Jadi ESCAPE itu kepanjangannya adalah Enterococcus faecium, S-nya Staphylococcus aureus, K-nya adalah Klebsiella pneumoniae, A-nya adalah Acinetobacter baumannii, P-nya Pseudomonas aeruginosa, dan E-nya adalah Enterobacter species. ESCAPE ini adalah kelompok organisme yang berpotensi untuk menjadi MDRO. Nah, sedangkan terkait dengan infeksi di kulit dan jaringan lunak, ini merupakan satu infeksi yang paling sering ya ditemukan di seluruh dunia. Severity-nya bermacam-macam, mulai dari yang self-limited sampai yang mengancam jiwa gitu. Kemudian infeksi karena Staphylococcus ini ada yang dari komunitas, ada juga yang dari rumah sakit ya, community occurred maupun healthcare occurred. Kemudian variasi klinisnya mulai dari impetigo dan folikulitis, ini adalah manifestasi yang ringan, sampai ke surgical site infection, manifestasi klinis yang cukup berat. Dan kondisi MDRO yang paling sering dari Staphylococcus aureus ini adalah MRSA. MRSA ini adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi kelompok Staphylococcus aureus yang sudah sensitif, yang sudah resisten terhadap hampir semua antibiotik golongan beta-lactam. Community occurred surgical site infection, soft tissue and skin infection, jadi infeksi kulit yang ada di komunitas, itu biasanya manifestasi klinisnya lebih ringan, tetapi lebih sering terjadi ya, lebih sering ditemui gitu. Oke, berikut adalah faktor virulensi dari Staphylococcus aureus. Ada cell wall associated factors, jadi faktor virulensi yang terkait dengan dinding sel, kemudian toksin dan juga enzim-enzim ekstraseluler. Nah, faktor virulensi yang terkait dengan dinding sel itu antara lain adalah peptidoglikan, kemudian teichoic acid, kemudian clumping faktor, dan juga ada protein A. Untuk toksinnya ada membran active toksin,
ada eksfoliatif toksin, enterotoksin, toxic shock syndrome toksin. Kemudian kalau enzim ekstraseluler ada koagulase, ini adalah enzim utama ya atau patognomonik yang dimiliki oleh Staphylococcus aureus, dan ada juga berbagai enzim-enzim yang lain. Nah, peptidoglikan ini seperti kita ketahui fungsinya adalah untuk menjaga rigiditas dari dinding sel, dari tetap intak dan tetap kokoh gitu ya, dan menjaga bentuk dari selnya. Kemudian thyroid acid ini adalah suatu faktor yang ada di dinding sel yang menghambat opsonisasi atau penyajian antigen terhadap antibodi, opsonisasi. Kemudian dia juga membantu dalam proses adesin atau penempelan ya saat proses infeksi tadi. Kemudian sel surface adesin, salah satu contohnya adalah clamping factor. Ini adalah bertanggung jawab pada reaksi koagulase yang terjadi pada Staphylococcus aureus. Jadi dia akan menggumpalkan fibrin seperti itu, kemudian Staphylococcus aureusnya itu dapat sembunyi di dalam fibrin itu sehingga bisa terhindar dari proses fagositosis, dan dia dapat bertahan di situ dan menggunakan fibrin ini untuk transport ya, untuk transport ke bagian tubuh yang lain. Selain itu juga ada protein A. Kemudian untuk toksinnya ada hemolisin. Kalau Staphylococcus aureus itu memiliki hemolisin alfa, beta, gamma, dan delta, dan dia fungsinya ini adalah untuk melisiskan sel darah merah ya. Terjadi proses hemolisis dari sel darah merah dan merupakan toksin yang bersifat merusak membran gitu. Kemudian ada juga leukosidin atau panton valentine toksin, PV toksin. Ini adalah satu toksin yang biasanya dimiliki oleh bakteri-bakteri yang sudah masuk dalam kategori MRSA. Nah, PV toksin ini bekerja secara sinergis dengan yang gamma ya, yang gamma, sehingga mereka disebut sebagai sinergohimenotropik. Jadi PV toksin ini hanya akan bisa bekerja jika bergandengan dengan yang gamma hemolisin. Akan bekerja dengan merusak sel darah merah dan leukosit. Kemudian ada juga yang ekstraseluler enzim ya, antara lain adalah enzim koagulase, jadi dia menggumpalkan plasma bekerja sama dengan clamping factor. Kemudian ada hyaluronidase, ini spreading factor, jadi dia akan merusak jaringan hyaluronic acid sehingga dapat jaringan ikatnya dapat terbongkar atau rilis gitu ya, sehingga dia akan bisa melakukan spreading atau meluas ke bagian tubuh yang lain. Kemudian yang eksfoliatif ya, ada toksin yang eksfoliatif toksin. Eksfoliatif toksin ini bertanggung jawab pada Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, SS ya, S-nya 4, Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. Ini antara lain yang bertanggung jawab adalah eksfoliatif toksin ini. Nanti kita akan membahas di belakang ya tentang SSSS ini. Jadi si eksfoliatif ini bertugas untuk memisahkan lapisan-lapisan yang ada di epidermis. Tadi kan epidermis terdiri dari berbagai lapisan epitel squamosa, kemudian oleh eksfoliatif toksin ini dipisahkan sehingga bisa menimbulkan manifestasi klinis yang disebut dengan Nikolsky sign. Ya, kemudian
Saya rasa itu yang penting. Nah, ini adalah himenotropik toksin karena saling bekerjanya saling tergantung ya antara pivitoksin dengan gamma toksin. Itu adalah tentang Staphylococcus aureus. Kita akan lanjut ke Streptococcus pyogenes. Jadi kita hanya akan membahas Staphylococcus dan Streptococcus yang memang paling penting secara klinis ya dan paling sering menimbulkan infeksi. Ini adalah gambaran normal flora di saluran cerna. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa Streptococcus ini sebenarnya merupakan bagian dari saluran cerna ya, flora normal di saluran cerna. Selain itu juga ada di permukaan kulit ya, walaupun didominasi oleh Staphylococcus. Jadi Streptococcus, Enterococcus, dan Pneumococcus ini merupakan famili dari Streptococci, tetapi Enterococcus saat ini sudah diklasifikasikan terpisah menjadi family Enterococci. Dan Streptococcus ini juga merupakan bagian dari flora normal, tetapi ada beberapa patogen penting, yaitu Streptococcus pyogenes. Selain itu juga ada Streptococcus agalacti, ini menimbulkan meningitis, dan Streptococcus pneumoniae bisa menimbulkan pneumonia dan meningitis. Streptococcus pyogenes merupakan satu-satunya anggota pada Lancefield grup A Streptococcus atau gas ya. Jadi grup A Streptococcus ini anggotanya adalah Streptococcus pyogenes. Kemudian dia juga bisa menimbulkan berbagai penyakit yang bersifat supuratif atau menghasilkan pus ya. Kemudian juga dapat memicu terjadinya komplikasi pasca infeksi yang non-supuratif. Gitu. Ini adalah klasifikasi family dari Streptococci. Jadi di sini ada berdasarkan kebutuhan oksigennya ya, ada yang aerob dan ada fakultatif anaerob dan ada juga yang obligat anaerob. Kemudian dari yang fakultatif anaerob dan aerob, maka kita bisa melihat sifat hemolisisnya ada 3, yaitu alfa, beta, dan gamma. Kalau alfa ini adalah menghemolisis sebagian, contohnya adalah Streptococcus viridans dan Pneumococcus. Kalau beta hemolisis ini menghemolisis sempurna, ini adalah Streptococcus pyogenes contohnya. Kemudian yang gamma ini adalah gamma hemolisis, itu artinya tidak mampu menghemolisis. Jadi nanti pada agar darah tidak tampak adanya zona hemolisis. Kemudian berdasarkan pengelompokan Lancefield ini ada 20 serogroups. A to V kecuali I dan J, dan untuk A anggotanya salah satunya adalah satu-satunya adalah Streptococcus pyogenes ya. Faktor virulensi dari Streptococcus ini juga meliputi antigen yang ada di dinding sel, kemudian toksin dan enzim. Jadi mirip dengan yang Staphylococcus aureus. Nah, ini cell wall antigensnya apa aja? Jadi ada lipoteichoic acid, ini membantu proses adesi atau penempelan ya. Kemudian C carbohydrate antigen merupakan antigen spesifik untuk grouping Lancefield. Kemudian ada M protein, ini merupakan faktor virulensi yang cukup penting dari grup A Streptococcus ya. Kemudian ada juga Fimbria atau F faktor, kemudian M protein associated protein faktor ini untuk berkontribusi pada infeksi dari kulit. Kemudian dia juga punya kapsul. Kapsul ini adalah satu lapisan yang di sisi luar dari dinding sel ya, dia bersifat sangat mukoid.
kemudian bisa menyebabkan antifagositik. Jadi makrofag tidak bisa memasukkan atau tidak bisa melakukan fagositosis karena lapisan selnya yang sangat mukoid gitu ya. Kemudian ini M protein ini adalah fungsi merupakan faktor virulensi yang penting dari Streptococcus, antara lain adalah menghambat kerja dari komplement dalam memediasi terjadinya opsonisasi atau apa namanya penghidangan antigen gitu ya. Jadi komplement ini kan akan melakukan proses opsonisasi sehingga makrofag dapat mengenali bahwa ada antigen dan akan bisa melakukan fagositosis. Tetapi M protein ini menghambat kerja dari komplement ya. Ya, saya rasa itu yang penting. Kemudian toksinnya dia juga punya hemolisin, tadi sudah disebutkan ya, hemolisinnya ada 3, kemudian akan menyebabkan lisis dari membran. Untuk beta ini adalah complete hemolisis, jadi dia juga dapat merusak dari membran neutrofil dan platelet. Kemudian ada Streptococcal pyrogenic exotoxin atau SPE karena dia dapat memicu terjadinya panas ya, pyrogenik. Kemudian dia bisa bertanggung jawab pada scarlet fever, necrotizing fasciitis dan toxic shock syndrome. SPE ini ada 3 yaitu SPE A, B dan C. Kemudian SPE A dan C ini bisa bersifat sebagai super antigen ya. Super antigen itu adalah antigen yang apa namanya dapat memicu terjadinya respon tubuh yang berlebihan. Jadi misalnya kayak staphylococcus toxin ini, jadi ini bisa memicu terjadinya shock, kemudian adanya kerusakan jaringan. Enzimnya ada streptokinase, kemudian DNase, hyaluronidase. Streptokinase ini adalah nama lainnya fibrinolisin. Dia akan mengaktifasi plasminogen dan kemudian akan berubah menjadi plasmin, dan plasmin ini akan merusak fibrin ya. Dengan adanya kerusakan fibrin ini maka akan memfasilitasi spread atau perluasan dari infeksi. Kalau DNase ini sesuai namanya dia akan merusak DNA, kemudian yang akan membantu mengencerkan ya pus yang cukup tebal karena pus ini akan mengandung DNA yang cukup banyak. Jadi kalau DNA-nya dirusak maka akan terjadi pengenceran, kemudian akan mengakibatkan suatu manifestasi klinis yaitu eksudat yang bersifat seros ya. Jadi ini adalah tipe-tipe dari eksudat deh. Jadi kalau seros itu dia biasanya jernih, kemudian tidak terlalu pekat dan watery gitu. Tetapi kalau serosanguinus itu juga mirip dengan cirrhosis tetapi dia ada bercak merahnya sedikit ya atau pink. Kalau sanguinus itu didominasi oleh darah. Kalau purulen ini biasanya cukup tebal, opak, sangat berbau ya, dan ini disebut dengan pus. Baik. Nah ini kita masuk ke klinis daripada skin and soft tissue infection. Jadi bisa dibagi menjadi infeksi yang purulen, non purulen, kemudian lain-lain. Purulen artinya tampak menghasilkan pus ya. Kalau non purulen ini tidak menghasilkan pus. Apa saja contoh yang purulen? Ini yang paling yang area superficial adalah ada folikulitis, kemudian ada furunkel, abses, impetigo, dan pyomyositis. Kemudian kalau yang non purulen ini ada selulitis, necrotizing fasciitis.
Kalau lain-lain ini misalnya adalah surgical site infection maupun diabetic foot ulcer. Jadi ulkus yang disebabkan karena DM. Nah, ini gambaran yang menggambarkan urut-urutan dari infeksi superficial hingga yang paling dalam. Kalau yang purulen itu folikulitis lebih superficial daripada furunkel, dan abses merupakan infeksi yang paling dalam. Kalau non purulen itu yang paling superficial adalah erysipelas, kemudian diikuti selulitis dan necrotizing fasciitis. Nah, ini gambaran yang mungkin bisa lebih memudahkan untuk mengingat ya. Ini ada lapisan epidermis, dermis, kemudian subkutis. Yang paling atas ini adalah impetigo. Jadi impetigo ini hanya menginfeksi lapisan luar dari epidermis. Kemudian diikuti oleh erysipelas, dia ada di epidermis hingga dermis. Kemudian selulitis, infeksinya mulai dari dermis sampai subkutis. Sementara folikulitis ini meliputi daerah dermis. Demikian juga dengan abses, tetapi tidak sampai ke subkutis. Yang paling dalam adalah selulitis ya. Nah, ini gambaran lokasi infeksi dengan penyebabnya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa Streptococcus pyogenes itu mendominasi sebagai penyebab infeksi ya, baik yang superficial yaitu impetigo, kemudian erysipelas, kemudian selulitis dan necrotizing fasciitis. Itu disebabkan Streptococcus pyogenes bisa menjadi penyebab. Tetapi kalau Staphylococcus aureus itu impetigo, folikulitis dan selulitis ya. Jadi necrotizing fasciitis itu memang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes. Nah, purulent infection kita mulai dari impetigo. Impetigo ini sangat infeksi bakteri yang sangat menular, walaupun sangat menular, tapi sebenarnya dia hanya di superficial dari epidermis, seperti tadi ya gambarannya. Lebih banyak diderita oleh anak-anak dan penyebabnya itu bermacam-macam, bisa Staphylococcus aureus maupun Streptococcus grup A pyogenes ya. Pada daerah-daerah tropis dominasi adalah penyebabnya Streptococcus grup A, tetapi pada daerah-daerah dengan iklim yang lebih dingin sebagian besar disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Saat ini CAM-RSA juga sudah mulai meningkat sebagai penyebab dari impetigo. Nah, impetigo itu ada dua, ada yang bulosa dan ada yang non bulosa. Jadi yang non bulosa impetigo itu biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan dua-duanya ya, bisa Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Tapi kalau yang bulosa itu terkait dengan infeksi oleh Staphylococcus aureus. Ini gambaran yang non bulosa ya, jadi kayak krusta-krusta. Impetigo yang krustosa atau non bulosa itu biasanya tidak ada pusnya, bisa disebabkan kering ya, atau kalau ada pusnya itu kering, bisa disebabkan oleh Streptococcus maupun Staphylococcus aureus. Nah, kalau yang bulosa ini jelas ada bulannya dan di dalamnya ada pusnya. Ini didominasi penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Selanjutnya adalah ada abses, furunkel, dan karbunkel. Jadi ini sudah mulai melibatkan lapisan dermis. Ini abses itu merupakan infeksi yang bersifat lokal, di dalamnya ada pusnya, kemudian dia meliputi jaringan dermis dan juga jaringan yang lebih dalam. Bisa saja gitu meluas ke jaringan yang lebih dalam. Nah, abses ini biasanya disebabkan oleh normal ya di area di sekitar abses tersebut. Biasanya adalah Staphylococcus aureus.
Kalau furunkel ini adalah infeksi yang dalam dari folikel rambut. Dia menyebabkan abses yang kecil di daerah epidermis dan subkutis ya. Kalau karbunkel itu adalah kumpulan dari furunkel ya. Jadi ini furunkel ini biasanya masih di daerah dermis ya, hanya kecil-kecil absesnya, tapi kalau sudah bersatu dia kumpulan dari furunkel namanya adalah karbunkel. Biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus karena ini termasuk dalam infeksi yang pus ya, menghasilkan pus. Gambaran yang nomor A ini adalah Staphylococcal folliculitis ya. Jadi masih berupa abses kecil. Kalau yang B ini adalah abses sudah besar infeksinya, tetapi ini sudah rupture, sudah pecah gitu. Jadi pusnya sudah keluar. Kalau furunkel ya ini gambaran lain dari furunkel ya. Ini adalah karbunkel, jadi ini kumpulan dari furunkel membentuk satu benjolan yang cukup besar. Kemudian pyomyositis ini adalah infeksi di otot-otot yang dekat dengan tulang ya. Jadi biasanya penyebarannya adalah secara hematogen. Jadi tidak berasal dari infeksi di jaringan di dekatnya, tetapi biasanya dari hematogen, dari infeksi yang jauh, kemudian juga terbentuk abses. Kemudian penyebab utamanya 70% adalah Staphylococcus aureus yang menghasilkan pivitoksin. Jadi kalau menghasilkan pivitoksin berarti dia adalah MRSA ya. Biasanya pivitoksin ini yang CA MRSA. Nah, itu adalah yang plan ya. Jadi ada kemudian ada furunkel, karbunkel, kemudian abses, kemudian ada pyomyositis. Kalau yang non purulen yang paling superficial adalah erysipelas. Erysipelas ini adalah infeksi yang tampak sebagai warna merah, udem, sangat nyeri, kemudian ada peninggian dan marginnya ini, tepinya ini jelas. Ini biasanya bisa jadi ya. Jadi erysipelas ini tepinya batasnya tegas. Erysipelas ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh grup A Streptococcus dan biasanya dia grup A ini infeksinya ada di wajah gitu. Kemudian, nah ini adalah facial erysipelas, jadi kita bisa lihat kemerahan, kemudian ada indurasi atau peninggian, dan kita lihat tepinya tegas, dan ini sangat nyeri. Ya. Kemudian selulitis ini infeksi yang lebih dalam ya, bisa mencapai subkutis. Di sebagian besar disebabkan oleh bisa oleh grup A Streptococcus maupun oleh Staphylococcus aureus. Kalau Streptococcus ini biasanya selulitisnya ini mudah menyebar ya, jadi perluasannya lebih cepat. Tapi kalau hanya localized maka biasanya disebabkan oleh Staphylococcus. Ini gambaran dari selulitis, jadi bisa dilihat perbedaannya dengan erysipelas adalah bagian tepinya. Kalau selulitis ini marginnya nggak tegas, tapi kalau erysipelas tadi tegas ya. Necrotizing fasciitis ini merupakan satu infeksi yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes dan dia biasanya severe, kemudian tingkat kematiannya sangat tinggi dan menyebabkan gejala sistemik seperti septic shock syndrome, kemudian dia adalah sebagian besar disebabkan oleh grup A ya, Streptococcus. Ini adalah gambaran dari necrotizing fasciitis, jadi lapisan dari ototnya ini banyak terjadi nekrosis.
atau kematian jaringan. Jadi kalau orang awam ini biasanya kita sebut bakteri pemakan otot gitu ya, karena banyak sekali otot-otot yang akhirnya akan menjadi nekrosis. Ini adalah necrotizing fasciitis yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes pada pasien dengan riwayat 3 hari, sejak 3 hari yang lalu mulai ada panas tetapi tidak terlalu tinggi, ada mialgia di seluruh tubuh dan malaise. Sejak 3 jam yang lalu nyerinya itu sangat hebat dan di betis ya, terlokalisasi di betis. Yang yang atas ini perhatikan bahwa terdapat 2 titik ya, 2 titik yang kecil, kemudian seperti bengkak gitu. Tetapi begitu dibuka ternyata sudah banyak sekali jaringan-jaringan otot yang mengalami nekrosis. Sehingga kematian dari otot ini sangat agresif, sehingga kalau untuk necrotizing fasciitis ini tidak cukup dengan antibiotik saja, tetapi harus diikuti dengan tindakan pembedahan. Kalau yang lain-lain, ini surgical site infection, ini merupakan salah satu infeksi nosokomial. Jadi adalah infeksi yang terjadi setelah tindakan yang ada di daerah sekitar insisi gitu. Kemudian kalau ulkus karena diabetes ya, kalau ini diabetic foot, ini adalah ulkus pada kaki pasien diabetes karena tekanan yang terus-menerus ya, mungkin sepatu, sehingga tanpa sadar lama-lama akan terjadi ulkus. Biasanya ini adalah polimikrobial ya, jadi meliputi aerob, kemudian anaerob ya, bisa gram positif maupun gram negatif. Jadi kalau sudah ulkus biasanya polimikrobial yang ada di situ. Ya, sehingga kita kalau untuk mengirim sampel kultur dari ulkus tidak bisa hanya dengan swab di permukaan, tetapi harus disertai dengan biopsi jaringan yang dalam setelah seluruh jaringan nekrosisnya ini kita hilangkan. Toxin mediated infection, ada Staphylococcal scalded skin syndrome atau Ritter's disease, ini dimediasi oleh toksin. Kalau dimediasi oleh toksin artinya kalau di kultur pun nggak akan ketemu pertumbuhan bakteri ya, karena yang menyebabkan adalah racunnya gitu. Sehingga untuk SSS ini penegakan diagnosisnya bukan dengan kultur ya, biasanya dengan serologi seperti itu. Nah, tadi ada di depan sudah dikatakan bahwa yang berperan pada SSS ini adalah eksfoliatin toksin, di mana dia akan memisahkan lapisan-lapisan epidermis, kemudian dia akan kulit akan kehilangan lapisan paling luarnya seperti pada luka bakar yang berat. Nah, kalau sudah lapisan kulitnya ini terbuka, maka akan ada resiko kehilangan cairan. Jadi pasien ini kematiannya karena dehidrasi atau karena infeksi sekunder, karena barier kulitnya akan terbuka seperti itu. Ini merupakan infeksi yang sangat mengancam jiwa. Biasanya sih penyebabnya adalah Staphylococcus aureus yang paling dominan ya. Dia juga disertai dengan gejala-gejala sistemik. Nah, jadi antibiotiknya harus segera agresif karena perjalanan penyakitnya sangat cepat dan meningkatkan kematian yang hebat. Ya, ini adalah contoh pasien yang mengalami Ritter's disease. Untuk laboratori diagnosis, maka kita mengandalkan pemeriksaan mikrobiologi, ada mikroskopik, kultur, kemudian serologi, dan uji identifikasi jenis dari bakteri. Untuk infeksi-infeksi kulit yang simple ya, yang hanya ada di permukaan dan kecil saja, misalnya
misalnya abses yang kecil, maka kita tidak perlu melakukan kultur ya. Jadi diagnosis dan terapinya berdasarkan manifestasi klinisnya saja. Tapi kalau sudah complicated, abses yang besar, nah itu maka perlu segera diambil pemeriksaan sampel kultur. Nah, kultur ini sebenarnya merupakan yang diambil dengan swab ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena dia hanya superficial sehingga sangat mungkin yang terambil adalah flora-flora normal di kulit. Tetapi kalau terpaksa maka swab ini bisa kita terima gitu, tetapi harus dibersihkan dulu permukaannya ya. Sampel terbaik adalah dengan menggunakan biopsi, menyertakan jaringannya. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel dari luka? Biopsi adalah cara terbaik. Kemudian kalau dia anaerob bisa biopsi dengan aspirasi atau bisa juga dengan swab ya. Nah, kalau swab itu tentu harus kita lakukan dengan benar. Jadi kita justru harus membersihkan dulu permukaan luka itu dengan normal salin atau NaCl ini untuk menghilangkan pus, kotoran dan juga jaringan nekrotik. Kemudian kita keringkan dengan kasa steril. Kemudian kita memasukkan swab, menekan gitu ya di dasar luka bagian tepi dengan memutarnya kurang lebih 1 kali 1 cm. Kemudian kita diamkan selama 5 detik ya sambil ditekan. Kemudian kita masukkan ke medium transport gitu. Jadi yang diambil bukan permukaannya, tetapi justru swab di dasar luka bagian tepi gitu. Oke, kemudian untuk diagnosis untuk Staphylococcus aureus ini bisa kita lakukan pewarnaan gram, kemudian kita lakukan kultur baik di nutrien agar ini akan tampak sebagai koloni berwarna kuning. Di agar darah ini juga ada koloni yang ada hemolisanya di situ tipe beta. Kemudian ada juga mannitol salt agar ya untuk memastikan. Kemudian ada uji biokimia, ada katalase, koagulase, kalau ada ya ada protein A detection. Kemudian identifikasi jenis spesies bisa memakai automatic alat ya atau Vitek misalnya dan juga MALDI-TOF, kemudian dilanjutkan dengan uji kepekaan. Staphylococcus ini pemeriksaan mikroskopik berguna untuk infeksi yang biogenik. Tetapi kalau toxic mediated tentu tidak bermanfaat ya. Kemudian untuk Streptococcus biogens ini laboratori diagnosisnya ini sama ya dengan mikroskopik, dengan culture, kemudian dengan identifikasi dengan uji biokimia. Kemudian kita kalau ingin dalam lagi ya kita lakukan serotyping ya. Kemudian juga dengan serologi untuk deteksi antibodi ASO dan DNA antibodi ini untuk rheumatoid arthritis biasanya. Nah, ya ini adalah selain itu juga saat ini ada teknik molekuler untuk memeriksa dan mengidentifikasi bakteri. Ya, terutama untuk mendeteksi adanya Panton Valentine leukocidin ya, berbagai gen yang membawa PV toksin ini atau gen MAC-E ini bisa dideteksi dengan PCR. Terapi dan kontrol karena ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri, maka terapinya adalah antibiotik. Kemudian kita juga harus melakukan source control. Source control itu adalah pengendalian sumber infeksi. Antara lain kalau abses maka absesnya harus dibuka, kemudian dibuka dan dibiarkan kering, kemudian juga melakukan perawatan luka. Dan jangan lupa kita juga melakukan kebersihan tangan ya saat melakukan terapi dan pengendalian infeksi. Nah ini grafik ini nice to know aja, jadi ini menggambarkan spektrum dari antibiotik ya. Jadi semakin panjang gambarnya maka spektrumnya semakin luas. Jadi kita untuk terapi-terapi antibiotik harus memperhatikan berat ringannya infeksi. Kalau ringan ya kita jangan sampai memilih meropenem ya. Meropenem mana nih? Nah ini meropenem yang panjang banget, artinya dia bisa
seperti bom membunuh segala jenis bakteri, tetapi kita memilih yang spektrumnya sempit ya, misalnya ampicillin atau amoxicillin seperti itu. Tapi kalau infeksinya berat maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan antibiotik yang spektrum lebih luas. Ini hand hygiene, kalian sudah belajar 5 moment. Nah, resistensi antibiotik ini menggambarkan bahwa timeline penemuan antibiotik baru. Jadi antibiotik resistant identified pada tahun 1940 ini ditemukan resistensi terhadap penisilin. Kemudian tahun 1943 ditemukan penisilin ya yang lebih sensitif gitu, tetrasiklin, eritromisin dan sebagainya. 1960 ada metisilin, 67 gentamisin, 72 vancomycin, 85 imipenem ya, 96 levofloxacin, linezolid, daptomycin dan ceftarolin. Jadi kita bisa melihat bahwa semakin ke sini durasi penemuan antibiotik itu semakin sedikit ditemukan antibiotik baru, tetapi penemuan resistensi sudah semakin sering. Sehingga memang masalah resistensi ini harus menjadi perhatian sejak masih sekolah ya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh nama-nama resistensi bakteri. Kalau di gram positif ada MRSA, kemudian ada VRE ya, vancomycin resistant enterococcus. Ini adalah perbandingan antara HA-MRSA, CA-MRSA ya, mungkin nice to know aja. Nah, ini screening MRSA tadi sudah dikatakan bahwa karier terbanyak ada di hidung, sehingga untuk screening MRSA, hidung merupakan tempat utama untuk mengambil sampel. Selain itu juga bisa di swab tenggorok maupun di lipat aksila dan lipat paha. Perawatan di bangsal, kalau sudah ada MRSA maka harus dilakukan isolasi karena MRSA ini penularannya melalui kontak, jadi harus dirawat di ruang isolasi ya. Di situ juga harus ada APD untuk kewaspadaan kontak ya, antara lain adalah handscoon, kemudian tersedia juga hand wrap ya. Baik, itu materi kuliah dari saya untuk topik blok kulit ya. Cukup banyak, tetapi kalian nanti fokus pada faktor virulensi yang ada di Staphylococcus aureus dan kemudian di Streptococcus pyogenes. Kemudian kalian harus tahu pengklasifikasian dari infeksi ya, ada yang purulen, non purulen dan sebagainya, juga termasuk kedalamannya, mana yang lebih dalam gitu, dan di masing-masing infeksi itu didominasi penyebabnya oleh apa gitu. Kemudian untuk laboratori diagnosis kalian nanti akan perdalam di praktikum ya supaya lebih paham. Ya, saya rasa itu kuliah saya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Sini ada banyak-banyak nama ya. Ada Raihan ada nggak Dek? Hadir ya. Ada yang mau ditanyakan Dek? Belum ya. Oke. Ada Agnesia. Apakah hadir? Hadir, dokter. Oke. Ada yang ditanyakan nggak Dek? Untuk saat ini masih belum ada, dokter. Belum ya. Baik. Ini Rizkina Aulia ini cewek apa cowok? Gambarannya cowok tuh. Cewek, dokter. Ini profil picture-mu siapa tuh, Dek? Ini ya. Yang Korea ya? Oke. Ada pertanyaan nggak, Dek Aulia? Untuk sejauh ini belum, dokter.
Belum ya, tapi bisa dipahami ya secara garis besar ya. Baik. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri ya kuliah pada kali ini. Nanti untuk apa namanya itu ada logbook ya atau semacam catatan perkuliahan nanti bisa ditaruh di admin ya, di admin lab mikro. Nanti saya tanda tangani. Kemudian kalau sudah ditaruh di sana, tolong saya diberitahu supaya saya bisa melakukan tanda tangan di logbook itu gitu. Baik, terima kasih perhatiannya ya. Semoga bisa memberi manfaat. Semoga ujiannya lancar ya. Semangat terus belajar. Semoga cepat lulus. Kita akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter.